Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua. Sehat semua? Ada yang tidak hadir? Hasya sakit katanya ya. Kita doakan semoga mereka cepat sembuh. Coba sekarang semuanya duduk dan rapi. Coba duduknya bersandar. Nah, biasanya nggak boleh bersandar. Sekarang boleh bersandar dulu. Coba tangannya di atas paha, simpan di atas paha. Nah, sekarang pejamkan matanya. Pejamkan matanya. Coba bayangkan kamu ada di sebuah tempat yang kamu sukai. Pejamkan matanya. Bayangkan di sana ada banyak pepohonan, ada suara burung, ada bau tanah karena tadi baru saja turun hujan. Sedikit ada bau debu. Bayangkan di sana juga ada sungai, ada kecil sungai. Terlihat banyak ikan beraneka warna, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hitam. Bayangkan apa yang kamu dengar. Coba. Nah, sekarang coba kamu bayangkan apa yang kamu simpan di dalam saku baju kamu. Kamu bayangkan ya apa yang ada dalam genggaman kamu. Misalkan ada yang bawa pensil, ada yang simpan uang, ada uang logam, uang kertas, bahkan ada bunyi permen yang terbuat dari plastik. Nah, setelah itu coba kamu bayangkan ada nada dering HP yang kamu punya atau ibu kamu punya berbunyi. Bayangkan kamu mengambilnya. Sudah dibayangkan? Terima siapa yang panggilan masuk dulu. Sudah. Sekarang tarik nafas kembali. Buang. Tarik nafas kembali. Buang. Nah, sekarang buka matanya. Nah, setelah kamu membayangkan itu, belajar tentang bagaimana mengelola emosi dan berimajinasi. Coba menanya ibu, apa yang kamu bayangkan tadi yang kamu pegang? Benda apa? Pensil. Uang juga, uangnya logam atau kertas? Apa yang kamu bawa? Uang. Terus tadi ada yang nada dering masuk. Coba itu HP punya siapa? Punya sendiri. HP punya siapa yang
ibu. Terus ketika kamu angkat, siapa yang menghubungi? Ibu. Tadi HP-nya punya siapa? Punya sendiri. Ya, terima kasih. Nah, sekarang coba ingat lagi apa yang menyenangkan tadi pagi ketika dari mulai bangun pagi sampai kamu ke sini. Adakah yang menyenangkan? Wah, siapa yang mau berbagi? Ada? Menyenangkan. Ada lagi? Main saung-saungan tadi sebelum sekolah. Ya. Nah, untuk sebagai rasa syukur kita karena kita berada di sini berkumpul bersama dalam keadaan sehat, dan kita minta kemudahan dalam belajar. Kita berdoa dulu yuk. Siapa yang mau memimpin? Coba, boleh. Jaring makanan. Coba. Coba seperti saya coba. Adakah yang masih ingat apa itu
Ada apa aja di ekosistem? Hah? Ada hewan, tumbuhan, ada biotik dan yang termasuk ke dalam abiotik apa aja? Hewan, ya betul. Apa lagi? Manusia. Yang abiotik? Hawa, tanah, air, angin, udara, cahaya. Nah, yang hewan itu dibagi berapa aja, Mas Sinar? 5. Apa aja? Paham ya? Nah sekarang pada bab yang baru yaitu bab 3 kita akan membahas tentang magnet, listrik dan teknologi untuk kehidupan kita dengan tujuan memanfaatkan gaya magnet untuk aktivitas sehari-hari, lalu mendeskripsikan bagaimana energi listrik diperoleh dan digunakan. Nanti juga kita akan kedatangan narasumber. Kamu bisa nanya-nanya tentang listrik, magnet, ya. Nah, sebelumnya ini semua berhubungan dengan kehidupan kita. Coba ada yang bisa kasih contoh apa sih magnet dalam kehidupan kita itu? Apa aja contohnya? Ada di mana? Mana coba? Di lemari es, di kulkas, apa lagi? Ayo. Hah? Di tanah, di pasir, apa lagi? Terus apa hubungannya dengan listrik? Adakah dengan listrik hubungannya? Apa coba? Menghidupkan lampu, apalagi? Ayo, coba bayangkan bagaimana kalau di kita ini tidak ada listrik. Gelap, kan susah. Kalau siang gelap enggak? Ada. Malam gelap ya. Tapi kalau siang ada listrik, apa yang terjadi coba? Ayo. Tidak bisa nonton, apalagi ya? Tidak bisa memakai barang elektronik. Apa aja itu barang elektronik yang sangat kita butuhkan saat mesin cuci, lampu, apalagi? Kompor, HP. Kalau bagaimana kalau nggak ada listrik? Iya robek. Tidak harus dicas menggunakan listrik juga, ya. Berarti itu kalau zaman dulu memang belum ada listrik seperti saat ini. Mungkin terang bisa bekerja hanya siang hari. Kalau malam gimana? Tidak ada penerangan. Nah, lalu kumaha dari mulai zaman batu belum ada listrik. Akhirnya berkembang. Kira-kira apa dulu ya? Gimana tuh kok jadi ada listrik? Nah, ada yang bisa yang pernah gimana? Hah? Coba pakai apa? Kaca pembesar mah baru sekarang. Nah, pakai apa ya dulu ada yang begini? Iya, kayu. Ini airnya. Nah, itu nanti hubungannya dengan gaya gesek. Terjadi panas, akhirnya jadilah sumber api. Mungkin itu nanti lama kelamaan berkembang dan akhirnya
Jadilah sekarang listrik. Nanti kita bahas. Sekarang alat bantu apa saja yang harus menggunakan listrik? Cung. Alat apa aja yang harus? Sudah, sertifikaan. Ya, Bu. Hah? Apa? Lampu, mesin cuci, apa? Kompor. Apa lagi? Medicom. Apa lagi? Hah? Banyak ya? Bentar. Coba nih ada audionya. Coba semuanya berdiri dulu. Kita nyanyikan lagu kita juga untuk menambah kecintaan kita terhadap. Siap ya? Big dreams start small. From getting your domain to creating your website, email, and online. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari padu ibuku. Indonesia masakanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hidup partai, hidup tanahku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia raya. Indonesia Duduk kembali. Maaf, tadi salah ya. Wilayah kuning. Perhatikan ini nanti ada yang
Coba yang kamu mengerti tentang magnet apa? Bisa nempel, salah menolak. Yang nempel apa? Pajak. Logam. Apa lagi? Besi, logam. Misalkan yang berbentuk bolanya apa? Hah? Apa? Pasir. Gabung semangat. Nanti saling lempar apa saja yang biasanya bisa nempel oleh dari sini. Iya, bentuknya apa? Lampu bendanya apa? Hah? Pasir. Apakah semuanya pasir bisa nempel? Kalau yang keenam deh, pasir yang bagaimana? Coba, adakah perbedaan pasir yang nempel dengan tidak nempel? Biasanya yang bagaimana yang nempel? Yang warnanya hitam. Berarti yang warnanya hitam itu adalah termasuk biji besi berupa pasir. Coba kau bedah dari besi tapi sudah berbentuk benda apa? Yang listrik, yang kecil aja yang ada di sekitar lampu, apa lagi? Iya apa? Hah? Koin, apa lagi? Yang sering dipakai biasanya apa? Dinding buku, nani, meniti, sendok, ya ini ada yang. Coba ibu nanya, ini sendok, sendok yang mana kira-kira yang nempel? Yang mana? Kenapa ini? Ada apa dengan ini? Alhamdulillah. Sekarang itu narasumber kita sudah datang. Mari Pak. Assalamualaikum. Salam. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ini Pak, anak-anak belajar sama istri. Betul. Mungkin saya minta dalam anak-anak itu hari anak-anak bisa menyimak dan bertanya apa yang perlu paham. Siap? Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak sehat? Masih bersemangat belajarnya? Ya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ibu guru kita ya mengenai magnet listrik dan teknologi untuk kehidupan. Mungkin tadi sudah dijelaskan mengenai apa manfaat dari magnet listrik dan teknologi untuk kehidupan. Anak-anak ada yang tahu nggak bagaimana magnet yang digunakan di rumah sehari-hari? Ada kayak contohnya siapa yang tahu buat apa? Buat apa? Ya, yo. Membersihkan akuarium betul bisa. Ada juga siapa lagi? Ayo ada. Di rumahnya ada yang punya kulkas, punya semua. Di pintunya kalau ditutup
suka ada merasa tertarik nggak? Nah, itu salah satu penggunaan dari magnet yang ada di dalam kulkas ya. Terus anak-anak di rumah suka bermain handphone. Nah, itu di handphone juga menghasilkan suara. Di dalam menghasilkan suara itu ada di dalamnya elektromagnetis juga yang seperti speaker. Nah, punya tip, radio, itu yang ada bunyi itu ada magnet ya di dalamnya. Apa ya namanya? Magnet yang alaminya, magnet tetapnya itu berkolaborasi beserta magnet buatan dan menghasilkan suara. Itu mungkin salah satu magnet yang digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pernah bermain magnet nggak? Nah, ada tarik, suka ada tarik menarik dan menolak, ada? Pernah tahu kenapa begitu? Satu yang sama betul. Ataupun kutub yang berbeda. Kalau kutub yang berbeda akan tarik menarik. Antara kutub apa dan kutub apa sehingga magnet bisa tarik menarik? Utara dan selatan. Kalau bertolak belakang, kutub apa sama apa? Sama, misal kutub utara sama kutub utara, selatan dan selatan. Ya, itu prinsip magnet yang kita ketahui sehari-hari. Pernah main apa lagi di magnet? Buat hah? Kenapa? Memancing benda besi dengan magnet. Apa saja yang bisa ditarik oleh magnet? Logam, betul. Oh, sudah paham ternyata. Kertas bisa ditarik dengan magnet enggak? Enggak bisa. Kalau magnet statisnya bisa ya, dengan penggaris bisa. Nah, ditempel ya kecil-kecil kertasnya kita gosok-gosok penggaris yang plastik gitu ya, Bu ya. Digosok-gosok ke badan kita juga ada magnetnya gitu ya. Sudah paham berarti ada dua kutub utara dan selatan. Terus kalau kutub yang bersamaan dikatakan akan tolak menolak. Iya betul. Begitu itu. Ada yang menggunakan lagi? Tentang kelistrikan boleh. Kenapa? Benda apa yang paling bagus untuk mengalirkan listrik? Itu kalau yang paling bagus sementara di kita itu ada jenisnya dari tembaga. Itu tembaga yang paling bagus untuk menghantarkan arus listrik, seperti halnya kita di sekolah bisa menerangi itu kan menggunakan kabel. Yang kabel intinya itu biasanya dari tembaga. Itu yang paling bagus dan harganya juga paling mahal di antara jenis bahan yang lain untuk mengalirkan arus listrik. Gitu ya? Ya? Ada lagi? Asal usul sih agak susah nih. Kalau asal usul listrik sebetulnya listrik itu bisa dialirkan, bisa dibangkitkan oleh generator. Generator itu digerakkannya bisa oleh air ya. Karena itu juga sama, nanti akan menghasilkan arus listrik dari putaran medan magnet juga dan menghasilkan suatu tegangan yang dinamakan tegangan listrik DC ataupun AC mungkin. Ada yang penasaran nggak pernah di kamu ataupun apa kita pintu kita lihat pintu terus terbuka. Ada yang itu nggak? Coba ada yang penasaran kenapa itu Pak? Juga Pak itu apa ada hubungannya dengan magnet? Ada, karena semuanya itu akan ditarik dengan motor penggerak ya. Jadi sehingga kalau misalnya sensor itu kita ada sensor elektroniknya ke bawah atau ke bawah
yang berbeda itu tidak akan terbuka dan menarik. Mungkin seperti itu. Ya. Maaf mengganggu waktunya. Insya Allah kapan-kapan pengen main ya ke tempat kerja Boleh, ya. ya boleh ya. Kalau nanti kita main melihat bagaimana kesalahan disediakan dan juga mungkin bagaimana untuk mengalirkan arus listrik tersebut bisa sampai ke tempat-tempat yang akan dialiri arus listrik. Segitu aja. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya menghibur semua. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Kasih Bapak turun. Turun ya Pak. Salam. Alhamdulillah tadi yang ditunggu sudah datang. Dari penjelasan Bapak tadi sama yang tadi kamu lihat di sini sudah terbuka belum? Sudah terbuka belum? Apa sih magnetnya? Apa listriknya? Apa hubungannya dengan teknologi? Nanti coba apa itu teknologi? Ya, apa itu teknologi? Nah, ayah, apa? Benda yang menggunakan listrik. Ada lagi? Benda elektronik. Ada lagi? Ada lagi? Nah, kita ingatnya tentang benda pakai listrik, benda elektronik. Ibu mau nanya nih, ibu punya ini apa namanya? Kalau zaman dulu ada gunting enggak? Ya enggak? Ada. Nih ini gunting juga teknologi, tapi termasuk teknologi sederhana. Walaupun sederhana kita tidak bisa buat. Ada yang bisa buat ini? Coba kita perhatikan gunting ini dari bahan apa aja ya? Besi, ada karet, ada plastik. Berarti ini gabungan dari bahan-bahan yang berbeda. Tentunya membuat kita perlu dengan sesuatu yang berbeda dan membutuhkan sesuatu yang coba kalau besi bisa nggak kita pakai tangan kita tidur gepeng sampai gini bisa nggak? Tidak. Berarti ini juga termasuk teknologi. Siapa yang di rumahnya punya ini? Apa namanya? Parut Bu, ini parut keju. Ya, ini parut. Ada yang pernah lihat buat parut? Nah, bisa. Ada yang pakai mesin, ada yang pakai. Pernah nggak kamu lihat parut? Kok ini mah kayak dari bekas kaleng biskuit mungkin. Ibu dulu waktu kerja sama teman-teman sukanya main-main masakan, bikin parut-parutan itu butuh kaleng bekas sama paku. Pernah ada yang buat? Nah itu. Jadi paku juga itu hasil teknologi. Sekarang teknologi. Nih yang kamu pakai apa? Baju. Apakah dulu ada baju? Dulu ada baju kan zaman dulu? Gak ada. Ada. Kira-kira mereka pakai apa ya? Daun. Kulit hewan. Nah makin kesini teknologi makin canggih, makin berkembang. Jadilah baju asalnya cuma samping
sebelah samping gitu, akhirnya ada lengannya, ada kerahnya, ada apa? Pesak kancing, ada pesak kancing. Kamu dari apa? Plastik. Ada yang kancingnya dari besi? Ada? Ada. Siapa yang punya? Ada juga kainnya dari macam-macam ya. Biasanya ada kain lepis sama kain ini beda ya. Itu juga hasil teknologi. Nah sekarang kapan terakhir kamu menggunakan teknologi untuk belajar? HP. Kapan terakhir kamu buat belajar? HP-nya diapain? Dipakai untuk belajar. Ya, gimana caranya? Caranya gimana? Membuka HP. Buka HP. Terus Membuka pelajaran buka pelajaran. Di mana buka pelajarannya? di HP. HP. Nyari apa? Nyari apa aja di HP itu, nyari apa aja buat belajar? Sifat-sifat benda. Itu nyarinya di mana? Wah hebat. Jadi sekarang mah mudah ya. Mau apa-apa ada, tinggal kita rajinnya. Coba siapa yang sebelah sana ada yang menggunakan teknologi apa untuk belajar? Ikan TV nyari apa? Kamu dapat pelajaran dari TV apa? Pelajaran tentang kebebasan hewan, Apalagi? terus barang-barang yang bisa dibuat dari bahan bekas. Bagus ya, di TV itu ternyata juga sumber informasi pembelajaran, sumber ilmu. Jadi teknologi itu bermanfaat tidak bermanfaat. Nah di sini ibu akan memberikan tugas kelompok, tapi mau dibagi dulu. Terhitung ya, dibagi, kita bagi 3, terhitung sampai 3. Ibu mau berhitung dulu dari yang perempuan dulu. Nah, hitung sampai 3 ya. Yang tadi dapat nomor 1 boleh ke sini, nomor 2, nomor 3. Yo, harusnya nggak usah dibawa ya. Duduknya aja. Nah, sekarang coba perhatikan mana kelompok 1, kelompok 2. Bentar ya. Coba nanti ada perwakilan ke depan ya, untuk mengisi yang di depan sebentar.
perwakilannya kelompok ini satu, ini satu, ini satu. Tentukan benda yang termasuk ke teknologi dan bukan. Ya, so didiskusikan dulu sebentar saja, baru yang sudah siap ke depan. Yuk. Yang muda ke depan. So, kelompok satu, kelompok dua. Ya. Gak usah nulisnya di depan aja langsung. Tentukan bendanya apa, nggak usah tulis satu aja. Berarti dua benda mana yang
obornya yang dari apa? Kayu. Kayu. Iya, bambu intinya pakai minyak tanah. Nah, minyak tanahnya tapi untuk menghasilkan minyak tanah pakai teknologi. Ya, berarti segini juga sudah bagus, sudah paham ya mana teknologi, mana yang enggak. Enggak, bagus semuanya. Terima kasih. Ibu tiap kelompok dikasih ini, nanti kamu buat peta konsep tentang magnet listrik. Nah, dari sini harus dibaca dulu, ya. Sebelumnya juga ini nih, tolong ini diisi nih. Ini ada yang ini. Nanti di kalau teknologi modern atau teknologi atau bukan teknologi, ya kasih keterangan kayak tadi. Obor itu bukan teknologi. Buat ini nanti buat kesininya dari sini ya, cari yang ini contoh aja, contoh nanti ini lihat kalau ini buat ini seperti ini mah contoh, tapi carinya dari sini ya. Waktunya 30 menit cukup. Nanti buat
Thank you.
sertifikatnya. Tidak mulai menulis nanti pas Samsudin. Ya sertifikatnya. Hah, acaranya tadi downloadan. Pantos masih masih Bu Dini. Filenya nih, kena gantos nama gue cenah tiap sekolah. Atau siapa hari tadi? Mesti keluarkan kan? Hah? Buat mana ya? Ini cuma HP Udah semua ya, beres? Beres. Siapa yang mau ke depan duluan? Ya, kelompok dua silahkan. Maju. Ini gambar kita apa? Yuk, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong, halo, halo, Abi. Yuk, kita dengarkan dulu ya. Silakan. Amin. Jadi Allah akan menyampaikan prestasi hasil kerja. Silakan sama siapa? Ada. Sering dengar dulu ini. Yang ini. Magnet listrik dan teknologinya. Magnet adalah benda yang bisa menarik logam seperti besi, baja, nikel, dan kobalt. Listrik adalah energi dari pergerakan elektronik yang sangat kecil. Alat-alat yang menggunakan listrik di tempat kami modern, riser,
sebutkan itunya apa? Bendanya sebutkan. Sok. Belum. Tanpa teknologi kan dibuat dari kulit sapi atau domba. Tong besar, tong bekas besar dan juga kayu. Bola dibuat memakai teknologi sederhana atau memakai teknologi yang rumit. Laptop dibuat memakai teknologi canggih dan beda untuk membuatnya. Tas dibuat memakai teknologi canggih dan memakai kain yang bagus. Handphone dibuat memakai teknologi canggih dan beda untuk membuatnya. Gunting dibuat memakai teknologi sederhana atau memakai teknologi masa kini. Fluid dibuat menggunakan plastik dan tidak menggunakan listrik dan dibuat memakai teknologi yang canggih. Kacamata dibuat memakai plastik dan tidak menggunakan listrik dan dibuat memakai teknologi yang canggih. Radio dibuat memakai teknologi canggih dan pintar untuk membuatnya. Ada yang sepakat tidak yang sudah sampaikan? Ada yang menambahkan? Ada yang mau bertanya? Sudah cukup? Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Silakan. Waalaikumsalam. Ya, tolong hasil kerjanya dikumpulkan deh. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo, Ran. Ayo. Ayo, udah. Udah ya. Semuanya udah dikumpulkan. Dari tadi yang hasil kelompok. Tadi yang hasil ke depan kelompoknya hampir semuanya sama. Ada yang mau menambahkan mungkin? Ada? Nah, setelah tadi kita mempelajari itu, coba apa yang sudah tergambar belum? Apa itu teknologi? Apakah semua teknologi membutuhkan listrik? Tidak. Apakah teknologi itu semuanya harus rumit? Tidak. Bahkan tadi ini pun gunting juga termasuk teknologi yang sederhana. Lalu ada yang radio itu teknologi rumit tidak kira-kira dibuatnya? Rumit. Tapi kayak udah lama katanya. Tapi ternyata buatnya itu cukup rumit. Nah sekarang coba ada yang mau menyampaikan lagi apa yang telah dipelajari tadi? Tentang teknologi. Apa itu teknologi teh? Siapa? Teknologi teh. Ada yang membutuhkan listrik. Yang membutuhkan listrik. Terus apa lagi? Apakah benda yang masuk teknologi itu tepat? Untuk aktivitas kita sehari-hari dan sangat membantu. Sangat membantu. Kemarin membahas tentang cahaya, ada tentang laser. Nah, laser itu juga masuk ke teknologi ya. Ternyata laser itu bisa dibuat untuk pengobatan, ya. Juga yang lainnya. Jadi ternyata semuanya bisa digunakan. Tapi kita juga harus lebih bijaksana. Handphone itu semuanya bisa kita dapatkan dari sana, tapi kita juga harus bisa memilih-milih apa yang bisa kita cari di sana, ya. Untuk selanjutnya tadi sudah disampaikan, adakah
kendala dalam memahami materi sekarang? Apa yang membuat kamu merasa susah? Teknologi. Tentang teknologi. Ada lagi tentang apa? Ya, elektronik. Untuk lebih jelasnya bisa nanti kamu cari informasi di televisi, mungkin di internet juga ya sekarang, untuk melihat bagaimana tadi pembelajarannya. Ibu akan membagikan gambar kerja ya, tolong diisi ini namanya sendiri-sendiri, duduk boleh di tempat masing-masing. Jangan lupa namanya, isi. Yang sudah dikumpulkan, sok boleh satu orang kumpulkan. Udah semua ya, ya belum ya. Terima kasih. Hari ini kita telah belajar tentang magnet, listrik, dan teknologi. Ini baru pendahuluan. Ternyata sudah banyak
yang tahu apa itu listrik. Nah, coba apa yang ingin kalian pelajari lagi tentang teknologi? Hah? Kendaraan. Apalagi? Iya. Nanti kegunaannya. Nanti minggu depan kita akan membahas tentang manfaat lebih lanjut dari listrik dan magnet serta hubungannya dengan teknologi yang berhubungan dengan kehidupan kita. Itu intinya untuk hari ini. Jangan lupa kita harus tetap bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan. Untuk itu Ibu ucapkan terima kasih. Ya, nanti minggu depan kita akan membahas tentang lanjutan dari bab 3 ini. Sekarang rapikan